Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Syari dan pemirsa kali ini kita dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, di mana dalam program ini kita akan berbincang terkait perkembangan dunia usaha dan juga usaha mikro Kota Batam, dan bagaimana dukungan dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terhadap para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM dan juga usaha mikro yang ada di Kota Batam. Program dan bimbingan seperti apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi dan juga Usaha Mikro Kota Batam untuk menumbuh kembangkan para pelaku usaha UMKM dan juga usaha mikro yang ada di Kota Batam. Dan kali ini kita mengangkat satu tema yang cukup menarik, yaitu terkait e-commerce. Bagaimana peluang dan juga tantangan bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Dan untuk itu pemirsa, saat ini bersama saya di studio Batam TV telah hadir kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yang udah tidak asing lagi pemirsa dan sering muncul di layar kaca Batam TV, yaitu Bapak Hendry Arulan. Langsung saja kita sapa Pak Hendry. Pak Hendry, gimana kabarnya sore ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dalam melaksanakan tugas kita keseharian. Amin. Baik Pak, ini kan kita masih dalam suasana 17-an HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mungkin bisa ucapkan selamat dulu Pak untuk warga Batam dan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya Hendry Arulan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, mengucapkan kepada seluruh masyarakat Batam pada khususnya dan masyarakat Kepri pada umumnya, selamat menyambut ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Semoga ke depan kita semakin jaya, amin. Merdeka ini juga menjadi tonggak sejarah di mana ibu kota juga kita pindah ya Pak, dari Jakarta sekarang ke IKN ya. Dan mungkin 2024 ini menjadi sejarah juga, kita secara jadi masyarakat Indonesia juga bangga ya. Baik, ya. Karena menjadi sejarah ibu kota pindah di IKN. Dan kita menjadi saksi 17-an pertama di IKN juga Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Hendry. Dan selanjutnya ada Bapak Sofar Fitrotul Alamin SPDI yang merupakan owner dari Wingko Batam by Arcela. Selamat sore Pak Sofar. Selamat sore Pak. Dan Pak Sofar ini juga udah nggak asing lagi ya kalau di Batam TV ya. Kita sudah bertemu beberapa kali Pak ya. Iya betul Pak. Baik, mungkin Pak silakan sapa dulu pemirsa di rumah, mungkin ada ucapan selamat HUT RI yang ke-79 kali ini Pak. Halo sahabat semuanya yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan di semakin hari semakin tahun kita semakin bersemangat untuk bertumbuh dan usaha kita semuanya, khususnya pejuang-pejuang UMKM, semakin sukses meraih apa yang menjadi mimpinya, dan khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau mudah-mudahan semakin sejahtera. Amin. Amin. Artinya kemerdekaan itu penting Pak ya. Jadi kalau kita merdeka, aman, berusaha, ya Pak ya. Baik, nah sesuai tema kita hari ini mengenai e-commerce, peluang dan tantangan bagi UMKM. Nah ini kan saya tahu Pak Sofar ini merupakan owner dari Wingko Batam by Arcela. Mungkin bisa dicerita sedikit Pak, gimana sejarahnya Wingko Batam ini hadir di Kota Batam Pak? Gitu. Baik, mungkin sudah pada penasaran nih gitu, bagaimana sih awal mulanya hadir Wingko Batam gitu. Jadi pada waktu awal-awal COVID Pak, gitu, kami sengaja pulang kampung karena orang tua, khususnya ibu sakit gitu. Kemudian pas pulang ke sini, kami mencari ide untuk membuat Wingko, mau buat sendiri. Kemudian
dijadikan oleh-oleh untuk pulang ke Batam gitu. Pada waktu itu akhirnya sampai di Batam kami mempraktekkan resep yang sudah didapat di kampung gitu. Ke kanan kiri kita bagikan, rupanya Pak kok enak gitu, kenapa nggak dijual aja gitu. Nah itu yang kemudian memunculkan ide bisnis gitu. Kemudian pada waktu itu juga kami merasakan dampak COVID yang luar biasa Pak. Yang pertama banyak orang-orang yang pengen pulang kampung, tapi ada dua faktor. Yang pertama tiket yang mahal, kemudian protokoler COVID yang luar biasa. Orang pada takut nih pulang kampung gitu. Sehingga kami muncul ide untuk memproduksi Wingko pada waktu itu gitu. Baik, itu sekitar tahun berapa Pak? Tahun 2021 awal-awal COVID gitu. Nah, kemudian kami disambut baik sama masyarakat pada waktu itu gitu. Akhirnya pas waktu COVID kami meluncurkan produk ini gitu. Dan tagline-nya kami The Authentic Taste of Kampung. Nikmatnya serasa di kampung gitu. Jadi sebetulnya obat rindu bagi teman-teman khususnya orang-orang Jawa gitu. Tapi kalau saya boleh tahu, Wingko sendiri ini kan merupakan makanan tradisional Pak ya? Iya benar Pak. Kalau di daerah Jawa mungkin dari Jawa Tengah atau seperti apa? Atau seluruh masyarakat Jawa biasanya familiar sama Wingko gitu? Nah gitu, sebetulnya Wingko ini juga Wingko Babat ya Pak, terkenalnya di Kabupaten Lamongan. Kemudian, Lamongan, Jawa Timur ya? Kemudian dipopulerkan di Semarang. Dan akhirnya Wingko ini juga cukup populer nih, khususnya pas acara-acara sakral, nikahan, kegiatan-kegiatan keagamaan dan seterusnya gitu. Dan sekarang alhamdulillah kita juga bisa mendapatkan Wingko ini bukan hanya di momen-momen khusus gitu, tapi di momen-momen keluarga dan seterusnya gitu Pak. Jadi mengobati kerinduan juga Pak ya, mungkin masyarakat Jawa yang ada di Batam sekarang gampang nyari Wingko gitu ya. Dan justru kami ngerasainnya banyak orang-orang yang pulang ke daerah Sumatera itu memilih Wingko untuk oleh-oleh di ke kampungnya gitu Pak. Baik. Gitu. Nah, saya ke Pak Henry ya. Pak Henry ini kan kita masih dalam rangka 17-an Pak, Hari Merdeka gitu. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sini, mungkin kesibukannya seperti apa Pak sekarang dalam bulan-bulan Merdeka ini gitu ya? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam lah kepada masyarakat Kota Batam yang kebetulan pada sore hari ini bersama Batam TV menyaksikan kegiatan talkshow kita terkait dengan bagaimana perkembangan UMKM di Kota Batam. Ya memang 17-an ini kita sekarang ini sedang masih merayakan berbagai macam kegiatan 17-an lah. Ya, baik fokusnya yang ke-17-an dulu Pak ya. 17-an ya, baik di pemerintah Kota Batam, khusus pemerintah Kota Batam di ASN-nya kita melalui Korpri ini akan melaksanakan berbagai macam lomba ini. Ada lomba ya? Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan, mari kita sama-sama menyaksikan tidak hanya ASN saja. Jadi mungkin masyarakat Kota Batam bisa menyaksikan berbagai macam lomba. Nanti ada lomba voli, tenis meja, kemudian badminton, kemudian juga berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh Korpri. Ya, dan kita juga melihat di kampung-kampung ya, di komplek-komplek perumahan itu semarak daripada 17 Agustusan ini dengan berbagai macam umbul, bendera sekarang ini masih ada. Ya, nanti kita bersama-samalah di ujung Agustus, 31 Agustus nanti kita baru melepas umbul-umbul kita, biar di bulan Agustus ini semarak. Semarak ya. Kemudian juga berbagai macam lomba. Saya lihat di komplek-komplek perumahan sekarang ini masih terjadi berbagai macam lomba, dan pada akhirnya nanti ya mungkin malam-malam tertentu, malam penutupan dan pembagian hadiah ini 17 Agustusan tahun ini kalau saya lihat semaraknya semakin menjadi-jadi. Baik, ini kan yang ke-79, artinya sudah semakin matang ya Pak negara kita gitu, di 79 gitu. Mungkin dari secara pribadi harapan Pak Henry seperti apa gitu? Ya, artinya dengan umur yang ke-79 ini memang kita udah, kalau usia manusia ini udah cukup matang, cukup tua. Jadi mari sama-sama kita membangun negeri ini. Kita kalau di Batam kita saling mendukung, memberikan support, kemudian mendukung pemerintah dengan berbagai macam program pemerintah yang dilaksanakan agar pembangunan Batam semakin cetar, semakin berdelau, dan
kita berharap memang Batam sekarang sudah menjadi kota baru dan itu kita dukung. Baik, terima kasih Pak Henry. Nah, saya ke Pak Sopar. Pak Sopar, tadi kan sudah cerita nih sejarah dari Wingko Batam ini sendiri. Nah, kalau kita lihat perkembangannya Pak, dari awal mungkin Bapak bilang awal-awal COVID ya, buka 2021. Nah, sekarang kan udah 2024, artinya hampir 4 tahun. Dari perkembangan awal buka Wingko Batam, itu perkembangannya sampai sekarang seperti apa Pak? Kalau untuk perkembangannya, untuk Wingko ini alhamdulillah semakin diminati gitu. Jadi banyak teman-teman yang sudah beli tuh beli lagi, khususnya kalau untuk oleh-oleh gitu. Ada beberapa kali kita menerima orderan itu dengan orang yang sama gitu. Karena orang yang sudah beli itu ketika ngerasain gimana caranya kita mempertahankan mutu kita sehingga orang itu bisa beli lagi gitu Pak. Gitu. Tapi kalau cerita jatuh bangun ya Pak, mungkin seperti apa? Mungkin ada halangan tersendiri dalam usaha Wingko di Batam seperti apa? Kalau untuk jatuh bangunnya, yang pertama yang harus kita tata mindset kita bahwa kue ini kan makanan kedua gitu. Jadi makanan kedua bagi orang-orang yang beli gitu. Jadi tidak menjadi skala prioritas gitu. Nah, yang harus kita lakukan ketika menghadapi konsumen, maka yang perlu kita lebarkan itu segmennya yang harus lebih luas gitu. Jadi jangan sampai ke orang yang sama terus gitu. Sementara ini makanan kedua bagi masyarakat gitu. Kalau makanan pertama itu kan pasti nasi dan lauk pauknya gitu. Makanan berat lah istilahnya. Kalau kue ini kan makanan kedua. Maka yang harus kita lakukan biar produk kita juga stabil penjualannya, maka yang biar tertata dan lebih stabil itu diperluas jaringan pembelinya Pak. Dan di online ini, e-commerce ini juga cukup membantu untuk penyebaran informasi terkait produk yang kita miliki. Tapi dari awal Bapak sudah bergabung ya di e-commerce. Bapak tuh pas zaman COVID misalnya 2021 itu penjualannya sudah mulai dari e-commerce juga gitu. Justru kami ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang ada di rumah, bahwa kami malah memulainya penjualan ini pas dengan e-commerce gitu, melalui internet gitu kan, dengan melalui Facebook, kemudian WA, Google Business dan seterusnya gitu, dengan TikTok gitu. Jadi e-commerce ini kan luas Pak gitu. Jadi ada business to business, customer to customer gitu. Sehingga memudahkan kita untuk penjualan secara online sih Pak. Gitu. Artinya di pas masa COVID seperti yang kita tahu itu lagi booming juga Pak ya, penjualan e-commerce Pak ya. Karena orang ada alasan tadi sulit keluar rumah gitu ya kan. Dibatasi, geraknya dibatasi, ke kantor, ke sekolah juga dibatasi gitu ya. Dan memudahkan kita yang bagi pemula. Kalau pemula ini kan secara mental kita ketemu pelanggan itu kan masih gemetaran gitu kan. Terus belum pede dan seterusnya. Tapi dengan penjualan online kita nggak pernah tahu customer kita siapa gitu. Tapi kami untuk melayani pelanggan, yang pertama kita memudahkan mereka dengan link WA gitu. Jadi siapa saja bisa mengakses nomor kita gitu. Kemudian biar kita juga bisa membangun kedekatan dengan mereka, kami antar sendiri untuk awal-awal, selain untuk melatih mental kita jualan gitu Pak. Itu sih. Nah, kalau Pak Henry lihatnya seperti apa Pak perkembangan usaha melalui e-commerce seperti yang dilakukan oleh Pak Sopar ini Pak di Kota Batam sendiri? Apakah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri ini lebih menekankan Pak untuk penjualan di e-commerce daripada jualan langsung sekarang, seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Sopar, ini sejak tahun 2021 ini Pak Sopar malah fokusnya di e-commerce ya. Kemudian memasarkan barangnya itu melalui online. Iya benar. Awal pertama. Jadi memang 2021 kemarin pada saat kita dilanda COVID-19, disitulah mulai bangkitnya penjualan secara online. Ya, e-commerce ini kan bahwasanya elektronik berdagang secara elektronik, ya kan. Jadi memang berbagai macam platform yang disediakan.
ya mungkin pada saat itu belum banyak mengenal Bukalapak, Blibli misalkan, tetapi mereka pada yang memproduk para pelaku usaha ini menjual sudah menggunakan online, dan itu juga merupakan bagian dari e-commerce. Apakah melalui Facebook, apakah melalui Instagram dan lain sebagainya. Memanfaatkan sosial media misalnya kan? Memanfaatkan sosial media. Tapi semakin lama semakin kita mengenal berbagai macam platform e-commerce ini kan, apakah nanti Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Ya terus terang saya sendiri sebelum kita dilanda COVID kemarin, kita tidak begitu mengenal banyak sistem jual beli dengan menggunakan e-commerce ini. Kita pasti kalau tidak melihat barangnya langsung di toko itu kita belum puas lagi. Apalagi mungkin ini kalau kita bilang makanan gitu Pak ya. Cuma gambar gitu, ini rasanya kita nggak tahu misalnya kan. Betul. Tapi semakin hari berkembangnya dunia elektronik dan platform e-commerce ini terus berkembang, kayaknya sudah menjadi kebiasaan sekarang. Dan kami juga ya berharap kepada para pelaku usaha terus memanfaatkan daripada e-commerce ini, karena memang penjualan dengan menggunakan online ini kita tidak banyak menggunakan tenaga, harus mencari tenaga penjaga toko dan sebagainya, dan ini menekan biaya. Artinya ada peluang di situ dan mungkin tantangannya juga ada di situ Pak ya. Pasti sudah ada tantangan. Baik Pak Henry, kita tahan dulu Pak Sopar. Baik, misalnya di rumah bincang-bincang kita terkait e-commerce, bagaimana tantangan dan peluang dari UMKM itu sendiri akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi di berbagai sektor di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa, baik UKM atau unit kegiatan mahasiswa, apapun dan dimanapun mahasiswa bisa. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas, setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Selamat
malam, selamat kenal sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik. UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Apapun dan dimanapun mahasiswa bisa Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kemerdekaan Indonesia adalah gerbang harapan dan cita-cita para pejuang bangsa. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju bangsa yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan sejahtera. Kini, 79 tahun telah berlalu. Sebagai pewaris bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan penuh kesungguhan. Batam TV akan terus berkarya, mengarungi lautan dan melintasi udara. Mengunjungi pulau demi pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengabarkan kepada khalayak ramai tentang kemajuan pembangunan di sana. Kami merekam dan mencatat peristiwa. Kami mengabadikan keindahan dan keanekaragaman budaya bangsa agar dapat dinikmati lebih banyak orang. Mari kita jaga gelora juang 45 dalam dada kita. Berkarya untuk negeri, untuk Indonesia Jaya. 79 tahun dirgahayu bangsaku, jayalah Indonesiaku. Batam TV, Inspirasi Kepri, televisi kebanggaan masyarakat Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Pak Henry Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan juga ada Bapak Sopar Fitrotul Alamin yang merupakan owner dari Wingko Batam by Arsela. Dan kita masuk di segmen kedua pemirsa. Tadi Pak Henry sudah menjelaskan terkait bagaimana e-commerce berkembang di Kota Batam dan juga alasan dari Wingko Batam sendiri menggunakan e-commerce dan sejarahnya mereka cipta bagaimana beliau menceritakan awal mula bergabung Wingko Batam ini hadir di Batam dan bagaimana pemasaran yang dilakukan melalui salah satu platform di e-commerce. Baik, saya ke Pak Henry dulu Pak. Pak Henry, ini kita bicara e-commerce, peluang dan tantangan dari UMKM sendiri. Nah, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri Pak, ini mungkin ada program khusus terkait pemasaran melalui sosial media atau e-commerce sendiri Pak. Gitu. Baik, tentunya kami dari pemerintah Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini menjadi tupoksi kami di dalam melakukan pembinaan-pembinaan terhadap para pelaku usaha terkhusus di Kota Batam. Apakah mungkin mikro, kecil ataupun menengah? Maka saya sampaikan pada kesempatan hari ini kita di Dinas Koperasi itu memiliki UPT, Unit Pelayanan Teknis PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Yeah. Di sana tugas pokok dan fungsi PLUT tersebut melakukan pembinaan terkait dengan pelaku usaha, mulai dari legalitas, perizinan, manajemen, kemudian sampai ke permodalan. Jadi ini merupakan tugas kami. Tentunya kami berusaha bagaimana pelaku usaha di Kota Batam ini mikro naik kelas menjadi kecil, kecil naik kelas menjadi menengah, dan itu kita harapkan.
Kalau seandainya mungkin pelaku usaha di Kota Batam ini semuanya berhasil, tentunya itulah keberhasilan daripada bagian daripada keberhasilan pemerintah Kota Batam. Dan ini menjadi tanggung jawab kami. Terkait dengan bagaimana pelaku usaha melakukan pemasaran terkait dengan usahanya, kita memang berbagai macam cara kita lakukan. Yang pertama memang kami arahkan ke PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu tadi. Mungkin mereka membutuhkan bagaimana kami ini bisa melakukan penjualan dengan baik begitu ya. Kemudian di samping itu kita juga melaksanakan berbagai macam kegiatan diklat. Ya, kegiatan diklat. Sekarang ini pun kita sedang melaksanakan kegiatan diklat. Itu kebetulan hari ini dilaksanakan di Pasifik. Ya, berbagai macam kegiatan diklat kami laksanakan yang berhubungan dengan pemasaran hari ini. Kami kemarin baru selesai juga melaksanakan kegiatan digital marketing. Jadi kami mengundang para narasumber yang berkompeten lah, ya, agar mereka memberikan para pelaku usaha ini ilmu-ilmu bagaimana mereka melakukan pemasaran ini melalui digital, ya kan. Kemudian juga kita melakukan diklat branding produk. Ya, jadi branding produk ini penting. Seperti Pak Sofar ini, produknya Wingko Batam, Arsela. Ya, Arsela. Jadi bagaimana nanti Pak Sofar ini mengenalkan kepada masyarakat Batam, masyarakat Kepri, bahwasanya di pikiran orang itu Arsela ini arahnya ke Wingko, tidak ada yang lain. Jadi kalau orang mau cari Wingko itu pasti ke Arsela. Baik. Ya. Jadi mungkin yang lain, pelaku usaha yang lain juga ada memproduksi hal yang sama, produk yang sama, Wingko juga. Ya, jadi di pikiran orang Arsela, Wingko. Apalagi misalkan kalau ada yang lain Wingko juga, tinggal orang memilih. Ya, ini tergantung daripada pilihan, tergantung daripada kualitas produk. Jadi kalau seandainya mana produk yang mungkin masuk selera mereka, mereka tinggal pilih. Tetapi Arsela ini orang sudah tertanam di pikirannya itu adalah Wingko. Inilah yang dikatakan dengan branding produk tadi. Ya kan, kita kalau seandainya tidak melakukan seperti ini, orang masih bingung-bingung apa ini Arsela, ya kan? Ya, jadi ini yang kami laksanakan diklat kemarin, ya kan? Diklat tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, ya mungkin dari IO mungkin kemarin kami juga baru berkolaborasi dengan Pos Metro. Kebetulan Pos Metro, mereka melaksanakan kegiatan diklat, mereka mendapat CSR. Saya sampaikan di sini bekerjasama dengan BRI dan PLN. Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI dan PLN bekerjasama dengan Pos Metro telah melaksanakan kegiatan diklat digital marketing, kemudian manajemen para pelaku usaha. Ini tata kelolanya. Karena memang kita berharapkan para pelaku usaha ini agar mengelola usahanya dengan baik. Mulai dari manajemennya sampai ke neraca-neraca. Jadi memang kita harus pastikan bahwasanya mana modal, mana untung, ini harus betul-betul terpisah. Jadi artinya usaha mereka terus berkembang, ini kami harapkan, dan ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Artinya program-program pelatihan dan dukungan terhadap para UMKM dari pemerintah Kota Batam ini cukup banyak. Ini bahkan tadi Bapak bilang berkolaborasi dengan pihak swasta juga, Pak ya? Swasta juga, iya. Baik, nah kalau Pak Sofar sendiri Pak, mungkin sejauh ini membuka usaha Wingko Batam, mungkin sudah ikut diklat apa aja Pak di Batam sendiri Pak? Yang pertama kita mulai dari HCCPB itu gimana caranya memproduksi makanan yang baik, pemasaran, keuangan, hingga bagaimana branding yang baik dan tepat itu seperti apa gitu. Jadi di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam kami sangat beruntung dan terima kasih sudah membina kami tentunya. Dengan pelatihan-pelatihan ini kami merasa tercerahkan dan bisa dipraktekkan dalam usaha kita gitu. Tapi kalau dari Wingko sendiri, usaha Wingko Bapak sendiri, dengan Bapak mengikuti diklat tadi berbagai mungkin pemasaran atau dari segi packaging tadi, perubahan apa yang Bapak rasakan Pak gitu? Yang mungkin dari segi omset juga meningkat gitu. Yang pertama, produk kita makin dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga semakin pede menjual produk kita tentunya Pak. Gitu. Dan ketika orang itu ingat saya, orang itu langsung ingat Wingko gitu Pak. Gitu. Jadi kayak melekat di
di diri gitu kan. Oh, Pak Sofar Wingko itu ya, gitu. Sampai kayak gitu Pak. Artinya ini udah naik kelas Pak ya, kalau kita bilang kayak gitu. Lumayan, udah naik kelas, udah merangkak. Nah, kalau kita balik ke tema kita, peluang dan tantangan bagi para UMKM. Nah, ini kan secara khusus e-commerce. Pak Sofar sendiri juga bergabung di e-commerce Pak. Mungkin kalau kita bandingkan jualan langsung dengan di e-commerce sendiri, mungkin ada tantangan tersendiri seperti apa gitu Pak? Mungkin dari segi pemasarannya ada kesulitan sendiri atau beda? Berjualan dari e-commerce dengan jualan langsung, mungkin Bapak sendiri merasakannya seperti apa? Yang pertama, kita membangun konsep promosi Pak yang paling tertantang gitu. Karena kan promosi ini yang membuat orang itu tertarik dengan produk kita kan gitu. Terus yang kedua, kita sampai desain juga, kita juga desain sendiri, kemudian akhirnya orang penasaran, dan alhamdulillahnya berkat pelanggan yang luar biasa, pembeli-pembeli Wingko yang rela untuk tester, kemudian memberikan komentar atau review gitu ya, komentarnya di media sosial. Akhirnya Wingko ini semakin dikenal dari mulut ke mulut gitu. Dan luar biasanya juga teman-teman ini yang beli itu memang benar-benar review jujur gitu Pak, gitu. Sehingga orang yang lain itu penasaran dengan produk kami gitu. Ya. Kalau dari segi branding, mungkin packagingnya, kalau di sosial media sendiri, biasanya Bapak ngelakuin di mana? Idenya seperti apa gitu Pak? Yang pertama, kita berbasis tema Pak. Kalau kita promo gitu. Yang kedua, kan orang ini kan nggak suka dijualin ya gitu. Nggak suka dipromoin terlalu gitu. Jadi ada namanya 4-1. Empatnya itu kita juga bisa jadi menyampaikan tentang edukasi, bagaimana caranya makan di tempat yang nyaman dan seterusnya. Kemudian baru satunya itu kita promosi gitu. Jangan sampai promosi terus setiap hari bosan gitu. Ya Pak orangnya. Bosan gitu. Jadi itu mungkin ada strateginya juga gitu. Ternyata ya. Ada namanya 4-1 Pak. 4-1 gitu. Ya gitu. Jadi 4 itu cerita tentang banyak hal gitu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat bagi mereka gitu. Yang satunya itu baru kita promosi gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan selera netizen juga Pak ya. Iya benar. Karena kalau nggak gitu kita ditinggalin Pak gitu. Dan media sosial kita juga nggak akan dipantengin oleh teman-teman gitu. Tapi mungkin dari diklat itu juga diajarin seperti itu Pak ya. Bagaimana cara pemasaran yang baik ini melalui e-commerce ya. Iya benar Pak. Nah mungkin Pak Endi gimana Pak tanggapan nih Pak? Kalau mungkin bedanya jualan langsung dengan e-commerce gitu. Baik, memang apa yang dilakukan oleh Pak Sofar ini mungkin lah ya. Artinya itu dapat ilmunya dari para narasumber. Iya benar. Jadi artinya itu kalau kita melulu mempromosikan produk kita, ya mungkin orang bisa bosan tadi. Orangnya jualan aja gitu bisa ya. Jadi gitu kan. Tetapi mungkin ada hal-hal yang menarik di samping kita mempromosi produk kita seperti istilah 4-1 tadi. Ada edukasinya kan? Gitu. Ada edukasinya. Yang pertama ya mungkin buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian nanti ya mungkin makan di tempat yang bersih dan nyaman. Baru nanti kita produk. Ini merupakan strategi daripada para pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Tapi juga saya sering ingatkan ini Pak Sofar, dari setiap kita melaksanakan kegiatan talk show seperti ini, jangan tinggalkan konsumen kita. Artinya ya mungkin pada saat mereka melakukan pemesanan melalui handphone, berarti kan kita dapat nomor teleponnya kan. Artinya itu mungkin di hal-hal tertentu seperti sekarang nih pada saat 17 Agustusan misalkan, kita berikan ucapan kepada konsumen kita. Menjaga klien lah ya. Ya, selamat menyambut ulang tahun RI ke-79. Paling tidak mereka tahu, mereka ingat. Nah, tulis di bawah itu by Arcela misalnya. Kan? Ya, ini merupakan strategi kita tidak melupakan konsumen kita. Jadi dalam artian kita tidak hanya menunggu. Tadi kan Pak Sofar bilang bahwasanya memang kadang-kadang memang konsumen yang sama datang lagi, itu tanpa kita ingat pun dia datang lagi gitu kan. Apalagi kalau mungkin ada
sapaan kita. Apalagi kalau mungkin Pak Sapar bisa tahu pas hari ulang tahunnya itu rasanya bagaimana kita dihargai ya. Saya sendirilah, kita sendirilah mungkin dari Telkomsel sering itu mengingatkan kita atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada diri kita kan. Padahal kita merasa siapa kita gitu. Kok Telkomsel tahu memang dia punya data lengkap gitu kan. Ya, jadi kalau seandainya Pak Sopar juga kalau bisa tahu konsumen-konsumen kita tuh hari ulang tahunnya, tidak salahnya kita mengucapkan itu dan itu mengikat erat hubungan kita antara kita sebagai pelaku usaha dan mereka sebagai konsumen, mereka tidak akan lepas. Biasanya seperti itu. Membangun kedekatan. Ya, mereka merasa makin dekat dengan kita, Pak ya. Betul sekali. Nah, kalau Pak Sopar sendiri dari produk dari Wingko sendiri, Pak, mungkin bisa jelasin ada berapa varian misalnya. Ini jenis-jenisnya apa aja gitu. Kalau untuk ukuran seperti apa dari Wingko sendiri, Pak? Jadi kami menyajikan varian-varian. Yang pertama yang original, kemudian ada coklat untuk generasi milenial, Pak, gitu. Terus ada juga yang durian bagi pecinta durian tapi pengen ngerasain di setiap gigitan Wingko gitu. Kami juga menyiapkan yang rasa durian dengan adonan yang durian, Pak, gitu. Kemudian yang berikutnya itu ada yang pandan sama yang itu, yang nangka gitu. Jadi nangka juga kami buat gitu. Berarti yang varian baru, yang terbaru apa? Pak. Jadi durian. Berdasarkan usulan teman-teman juga gitu. Baik. Jadi mungkin dari Pak, review bikin, ya. Pak bikin yang nangka, Pak. Saya penasaran, coba bikin gitu. Karena aroma nangka terus ketika dipadukan dengan Wingko pas nih gitu. Akhirnya kita coba dan alhamdulillah laris juga gitu. Jadi kita untuk penjualan ini juga berdasarkan request dari teman-teman di sekitar kita. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, kita membangun kedekatan dengan mereka, sesekali ngomenin media sosial mereka gitu. Jadi benar-benar membangun kedekatan gitu, sehingga mereka itu ngerasa terperhatikan. Dan kita juga menyimpan database mereka gitu. Terus kita sekali-kali broadcast ke mereka misalnya di hari-hari raya dan seterusnya gitu. Tetapi ketika kita terus gitu juga nggak bagus gitu. Jadi di momen-momen istimewa seperti yang tadi disampaikan sama Pak Henry gitu. Berarti harus mempelajari timing juga, Pak ya? Iya, timing penting. Nanti ini kok jadinya tiap hari aja muncul perlu diblokir nih. Baik. Takut diblokir ya? Di momen-momen penting di spesial kemerdekaan ini juga untuk mengingatkan para pelanggan kita untuk bagaimana caranya mencintai negeri ini dengan menikmati makanan-makanan khas Nusantara gitu. Baik. Artinya semua ada strateginya, Pak ya. Iya, betul. Baik, tinggal kita mau belajar apa enggak gitu ya. Baik, Pak Sopar, Pak Henry, kita tahan lagi bincang-bincang kita terkait e-commerce, bagaimana peluang dan tantangan UMKM di Kota Batam. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi.
Selamat malam, saudara. Senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik. UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Apapun dan dimanapun mahasiswa bisa. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus e-commerce, peluang dan tantangan bagi UMKM. Dan kita masuk di segmen ketiga, kita lanjut lagi bincang-bincang kita bersama Pak Henry dan juga Pak Sopar. Mungkin saya ke Pak Sopar dulu nih. Pak Sopar, dari varian banyak yang Bapak sebutkan tadi, ada rasa nangka, durian mungkin ya, terbaru. Ini artinya kan selalu menerima masukan dari para klien sendiri. Ya, betul. Mungkin harus coba rasa ini gitu. Nah, tapi kan kita tahu e-commerce itu banyak platformnya Pak gitu Pak. Ada mungkin sosial media dari TikTok atau Instagram dan lain-lain. Nah, kalau dari Pak Sopar sendiri ini fokusnya kemana Pak gitu? Karena kita ini yang pertama kan makanan kue basah ya Pak gitu. Jadi kami memanfaatkan yang pertama Facebook, yang kedua IG, kemudian yang ketiga Google Business. Karena di Google Business itu juga banyak yang nyangkut gitu Pak. Orang kan share di Google nih gitu, nyari oleh-oleh di Batam gitu, muncul Lawingko dan seterusnya. Akhirnya secara tidak langsung terus WA kita nih gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa ngantor ke Nagoya di hotel mana COD gitu, sistem gitu Pak gitu. Dan ini menyenangkan gitu karena yang pertama jualan online itu bagi pemula. Yang pertama kita seperti yang disampaikan sama Pak Henry, mengurangi biaya operasional. Sudah jelas ya, kita misalnya biaya sewa tempat, kemudian listrik, air juga kita juga terkurangi. Kemudian yang berikutnya itu biaya yang jaga, gitu. Dan ini bagi pemula itu cukup dimudahkan dengan adanya e-commerce ini, gitu. Karena dengan misalnya nih buat makanan yang sedikit kita jualan langsung di online, kita bisa jadi memulai usaha gitu. Dan ini bisa jadi juga untuk pemula-pemula itu bisa dilakukan sangat mudah gitu. Artinya lebih efisien Pak ya? Iya benar, tinggal keberanian kita untuk memulai sih Pak gitu. Tapi ini mungkin diarahkan Pak, mungkin bagi para pelaku pemula di Kota Batam ini diarahkan untuk fokus ke online dulu nih, atau fokus ke e-commerce dulu kalau untuk memulai usaha di Kota Batam gitu misalnya, seperti apa? Artinya kita tidak seperti itu kali ya menyampaikan kepada mereka. Dan masyarakat Batam ini terkait dengan digitalisasi ini, saya rasa ini sudah mahir lah. Mereka sudah tidak perlu kita ajar lagi lah. Tetapi mungkin teknis bagaimana cara masuk, bagaimana cara bergabung dengan platform-platform daripada e-commerce ini perlu diajarkan. Tapi kalau yang menggunakan IG, menggunakan Facebook ini mereka ini sudah mahir saya rasa, ya kan. Jadi memang bagi pemula seperti apa disampaikan oleh Pak Sopar tadi, memang yang paling penting itu kapan kita memulai, itu yang paling penting. Kalau seandainya hanya berencana dan tidak memulai, wacananya banyak gitu, enggak jadi gitu. Kita mulai saja dengan beberapa porsi, misalnya coba aja dulu, masukkan di IG, apakah di Google Business dan lain sebagainya, dan nanti akan ada respon daripada peminat ataupun customer. Nanti mulailah berpikir selanjutnya seperti apa. Untuk passionnya kan. Iya, kemudian mungkin kita sudah mulai masuk ke packagingnya, kemudian sudah mulai masuk pengembangan usaha. Kalaupun seandainya nanti perlu
permodalan nanti bisa datang ke Koperasi Usaha Mikro. Kita ada BLUD dana bergulir ya, dengan bunga 4%, di bawah kur 6%. Tetapi memang kalau menggunakan dana bergulir memang harus menggunakan agunan kita. Baik. Ya, agunan memang syaratnya agak ketat karena bunganya memang 4%. Kita mengkhawatirkan terkait dengan kredit macet dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk usahanya sendiri yang saya penasaran Pak, mungkin harus berjalan minimal setahun, 2 tahun dulu atau gimana untuk mendapatkan modal tadi gitu. Iya, iya. Jadi ada artinya syarat tertentu lah ya. Iya, jadi memang para pelaku usaha ini yang jelas mereka sudah memiliki legalitas izin, sudah memiliki NIB, kemudian usahanya jelas misalkan, dan ini kita akan berikan kemudahan-kemudahan dari program, bukan program ya, artinya itu memang dari pemerintah itu menggulirkan dana bergulir untuk para pelaku usaha. Tapi untuk kelas usahanya mungkin sub mikro juga itu bisa mendapat permodalan juga atau dibatasi dari mikro misalnya? Kalau melalui dana bergulir ini memang khusus untuk mikro. Mikro Pak ya? Mikro saya informasikan bahwasanya kategori mikro, kecil, menengah itu ada kategorinya. Khusus untuk mikro itu apabila omsetnya itu mencapai 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar omset. Maksimal? Maksimal, baik. Kemudian asetnya 1 miliar. Jadi kalau para pelaku usaha, saya tanya dulu Pak Sopar omset 1 tahun sampai tak 2 miliar? Ya. Nggak sampai. Berarti itu masih kategori mikro. Jadi untuk 2 miliar 1 tahun itu memang ya besar juga. Ya kan? Artinya di bawah 2 miliar dimasukin ke kategori mikro. Baik. Dan mereka berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman melalui dana BLUD, dana bergulir tadi. Ya, demikian. Tapi mungkin untuk maksimal pinjamannya bisa berapa Pak gitu? Khusus untuk usaha mikro itu maksimal 150 juta. 150 juta untuk para pelaku usaha mikro. Tapi untuk koperasi itu maksimal bisa sampai 300 juta. Berarti programnya setiap tahun ada? Dan ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun berjalan Jadi Pak, untuk tahun 2024 ini kami menyediakan dana itu lebih kurang 10,5 miliar anggaran yang tersedia di dana bergulir ini, UPT dana bergulir ini. Sampai semester 1 ini yang mendapatkan fasilitas itu lebih kurang 4 miliar, masih tersedia 6 miliar lagi sebenarnya. Tetapi memang harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu yang kami sampaikan. Persyaratan-persyaratan tersebut, salah satunya yang mungkin agak sedikit berpikir para pelaku usaha itu, agunannya itu adalah sertifikat tanah atau bangunan. Ya, harus. Yang pasti harus ada agunan Pak ya? Ada agunannya. Baik. Ya. Daripada agunannya disimpan di lemari rumah kita, ya kan, sertifikat lahan bangunan itu disimpan di rumah kita kan disimpan juga. Di BLUD juga disimpan, yakin dan percaya tidak akan kami jual. Disekolahkan ke tempat yang tepat lah ya. Disekolahkan di tempat yang tepat dan kita mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Ya mudah-mudahan kalau seandainya usahanya terus menanjak, terus berhasil, ya mungkin kita dari menyimpan sertifikat itu di BLUD, ya mungkin bisa berlipat ganda mendapatkan sertifikat-sertifikat yang lain dari hasil usaha kita. Dan ini yang penting bunganya kompetitif banget Pak ya? 4% per tahun. Ya. Baik. Nah, saya ke Pak Sopar. Pak Sopar ini kan produk Wingko. Kan di Kota Batam kita tahu, Kota Batam ini letaknya agak jauh nih dari mana. Ini sudah kemana aja Bang produk dari Wingko ini sendiri? Kalau pemasarannya di luar Kota Batam mungkin sudah kemana aja gitu? Kalau yang di luar Kota Batam itu sudah ke Medan, ke Aceh juga sudah pernah, Pekanbaru, Palembang, Padang, pernah juga sampai ke Kolaka Pak. Gitu. Baik. Nah kalau kita bicara e-commerce, ini tentu ada ongkos kirim misalnya. Mungkin kesulitannya seperti apa? Kalau pengiriman dari Batam gitu? Kalau penjualan online ini rata-rata teman-teman yang beli itu sudah tahu konsep ongkir, jadi kita nggak perlu nego lagi gitu Pak. Itu enaknya sih gitu. Kecuali ketika misalnya di e-commerce yang ini jadi ada free ongkir dan seterusnya, tapi itu strategi konsep penjualan gitu, karena orang ketika dikasih free ongkir mereka semangat untuk beli gitu.
Jadi itu sih Pak. Jadi ketika misalnya di seputaran Batam itu ada jasa delivery itu yang sangat memudahkan kita juga gitu. Jadi kita nggak perlu juga nganter-nganter sampai keliling gitu. Kecuali kita sebagai pemula, biar kita juga bisa menyapa pelanggan. Oh ini Pak Sofar itu ya gitu. Jadi itu juga memudahkan dan membuat kita itu jadinya bonding dengan pembeli Pak. Gitu. Baik. Gitu. Nah kalau kita bicara promosi sedikit dari produk Wingko Batam by Arsela ini. Mungkin Pak Sofar sendiri sudah sering ikut pameran atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas atau swasta juga di Kota Batam seperti apa untuk promosi gitu? Kalau yang untuk promosi dan pameran, alhamdulillah cukup sering Pak gitu. Setiap tahun kami juga diikutkan Kebiar Melayu Pesisir yang diadakan oleh Bank Indonesia Kepulauan Riau, yang setiap tahun diadakan di Air Burbay. Kemudian pernah juga ikut pameran beberapa kali ya Pak dari Dinas Koperasi dan UMKM gitu. Cukup sangat membantu gitu, dari Dekranasda dan seterusnya gitu. Jadi banyak peluang-peluang pameran untuk mempromosikan produk kita, dan di situ terkadang kita juga menemukan buyer Pak gitu, pembeli yang kemudian membeli dalam jumlah banyak gitu. Teman-teman UMKM yang lainnya juga begitu gitu. Ada kemarin juga sempat dari UMKM itu terus mendapatkan buyer dari Bali dan seterusnya. Apalagi kita ini dengan tetangga nih gitu, dengan Singapura, Malaysia gitu. Kami juga setiap hari Sabtu itu juga begitu, kita menyediakan pembelian ke Singapura gitu. Artinya kita sudah bisa bilang itu ekspor Pak ya? Iya. Karena itu udah keluar negeri. Hand carry ya. gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu Pak ya. Kecil gitu. Orang juga penasaran Pak Sofar, buat kue apa tuh? Kami nak nyoba. Awalnya macam tuh gitu. Akhirnya terus, oh kok rupanya enak Pak ini, macam dijawab punya gitu. Tapi kalau kita lihat selera dari masyarakat Singapura dan Malaysia nih Pak, mereka lebih suka yang original atau varian lain juga mereka? Kalau saat ini sih yang diminati memang original Pak, karena yang pertama ada sesi gurihnya itu gitu. Itu basicnya kelapa Pak ya? Gurih kelapa gitu. Dan kami juga pas buat produk ini karena mengingat kelapa di Kepulauan Riau itu cukup melimpah gitu. Jadi ketika kita mencari bahan baku sangat mudah Pak gitu. Itu juga faktornya gitu. Nah, kalau Pak Hendri Pak melihat usaha yang dilakukan oleh Pak Sofar ini Pak, mungkin sudah sampai ke Malaysia dan Singapura gitu. Nah kalau untuk para pelaku UMKM di Kota Batam sendiri, biar naik kelas, mungkin apa-apa aja yang perlu diperhatikan Pak gitu? Baik, bagi para pelaku usaha yang terus bergerak di bidang usahanya masing-masing, yang pertama ya paling tidak mereka harus mengembangkan dan berinovasi. Jadi makanya pendidikan entrepreneur ini sangat diperlukan sekali. Kami juga kemarin juga melaksanakan kegiatan entrepreneur kan. Jadi artinya memang para pelaku usaha ini tidak satu dari hasil produknya saja. Jadi mereka harus berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang bersaing. Seperti disampaikan oleh Pak Sofar tadi ya, mungkin beberapa varian ini merupakan bagian daripada inovasi, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang kita perlu branding produk ini perlu. Karena ini merupakan hal yang betul-betul menjadi produk yang kita miliki dan dikenal orang banyak. Saya sampaikan bahwasanya kalau mama saya goreng ayam goreng itu ya mungkin enak nih. Tapi ayam goreng yang diproduksi oleh si A itu, yang saya tak sebutkan lah ya. Misalnya. Ini ya misalkan A itu memang kalau sudah sebut itu pasti orang tahu lah gitu ya. Saya sebutkan aja lah, enggak apa-apa lah ya. Misalkan KFC lah misalnya. KFC misalnya. Nah, ayam goreng mama saya mungkin lebih enak daripada KFC ini. Tapi karena produknya ini brandingnya tadi kuat gitu ya. Kuat, sehingga memang orang udah tahu aja gitu. Ingat ayam goreng, ingat KFC misalnya. Ya itu yang paling penting, branding produknya. Kemudian juga manajemen tadi, tata kelola. Ini yang paling penting ini. Tata kelola artinya itu memang kita punya catatan. Jual beli gitu tuh punya catatan, ada neracanya.
Ya, kalau memang ini sudah terkelola dengan baik, insya Allah ke depan, kalau mungkin tahun ini kita baru satu punya outlet, mungkin tahun ke depan kita sudah bisa merencanakan dengan keuangan kita seperti ini, kita bisa buka di tempat yang lain, bisa buka di tempat yang lain lagi, sehingga bisa insya Allah bisa naik kelas. Itu yang kami harapkan, yang terus kami bina para pelaku usaha yang ada di Kota Batam melalui kegiatan-kegiatan diklat yang kita laksanakan, kemudian melalui kegiatan UPT kita di Plut, dan ini terus kami sampaikan kepada para pelaku usaha di Kota Batam. Kemarin saya pernah menyampaikan, kita tahun 2024 ini kita melaksanakan roadshow di 12 kecamatan. Ini kami mengundang seluruh pelaku usaha untuk bagaimana mereka berani melaksanakan usaha dan mengembangkan usahanya, dan akhirnya usahanya naik kelas. Dan kami informasikan terkait dengan pembinaan itu ada di Plut, permodalan itu ada di Plut. Kami mengundang BRI juga, kami mengundang BNI juga, kami mengundang Mandiri juga, dengan program-program mereka menawarkan ya seperti KUR, ya, jadi pegadaian juga, sehingga mereka bisa terbuka pikiran mengembangkan usaha. Dan yang paling penting, usahanya sudah jalan, baru kita berpikir menambah modal. Jangan awal-awal usaha belum jalan, kita sudah pinjam dulu, akhirnya terutang. Sehingga usaha kita tidak jalan, dan akhirnya kita terlilit hutang nantinya. Itu yang kami harapkan, jalan dulu. Kalau seandainya sudah nampak prospeknya bagus, baru kita berpikir untuk menambahkan mengembangkan usaha kita dengan melakukan pinjaman modal-modal ringan tadi, bunga-bunga ringan tadi. Artinya bertahap ya Pak ya? Bertahap, ya. Jangan tiba-tiba langsung gegabah gitu Pak ya? Gegabah, ya, betul. Nah, kalau Mas Sopar sendiri, ini kan tadi kita juga bicara masalah e-commerce. Nah, kalau untuk produk offline-nya sendiri, ini bisa ditemukan di mana Wingko Batam ini? Kalau untuk offline-nya, kami juga nitip di beberapa koperasi di kawasan di perusahaan di kawasan industri Batamindo Pak. Gitu. Selain kita juga ready setiap hari gitu, karena kami juga menitip ini karena yang pertama kita ini salah satu kelebihannya kita nggak pakai bahan pengawet Pak. Gitu. Jadi daya ketahanannya itu di angka 3 hari 4 hari gitu. Jadi ini juga menjadi kelebihan gitu, sehingga kami yang pertama untuk nitip-nitip itu sedikit rawan gitu. Jadi yang kedua sangat menikmati jualan online gitu Pak. Karena jualan online itu menyenangkan gitu. Kalau kita bilang porsinya sekarang, mungkin dari online sama offline, mungkin lebih online-nya berapa persen gitu Mas? Bisa jadi 60-40 Pak. 60-40 gitu. Jadi menyenangkan gitu. Kegeser karena kita juga nitip di koperasi di kawasan EDPT kawasan Batamindo gitu. Jadi ini juga lebih stabil gitu penjualannya. Memang salah satu tantangan kalau kita jualan online itu kan ketidakstabilan pembeli kan Pak gitu. Dan ini yang membuat kita terkadang lesu gitu. Tapi jangan sampai kita juga patah arang gitu. Terus kita promosi gitu, one day one posting gitu. One day one posting, tapi seperti yang tadi 41 Pak gitu. Jangan sampai terus gencar promosi tapi mengabaikan sisi-sisi lucunya, kemudian nilai edukasi dan seterusnya gitu. Artinya banyak cara untuk berusaha Pak ya? Atau kita tergantung kita mau fokusnya e-commerce atau jualan secara langsung juga boleh Pak ya? Betul. Baik, nah ini ada sisa waktu sedikit ya Pak Henry, harapannya untuk para pelaku usaha di Kota Batam. Baik, pertama saya menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Batam, Batam sekarang sedang membangun, dan kita lihat terus pembangunan di Kota Batam semakin meningkat. Ini karena pimpinan kita, Bapak Haji Mumarudi sebagai Wali Kota Batam dan juga sebagai Kepala BP Batam terus mengembangkan pemerintah Kota Batam, dan ini kita ambil manfaatnya. Kita ambil manfaatnya bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Ya, tadi disampaikan bahwasanya ya mungkin berjualan kita kalaupun tidak menggunakan online harus ada porsi offline-nya. Ya, karena ada suatu saat orang datang ke Batam dia melihat jalan-jalan langsung. Ya, jadi ini perlu kami sampaikan, ambil manfaat daripada pembangunan Kota Batam. Karena orang datang ke Kota Batam pasti yang pertama kuliner yang mereka cari dan oleh-oleh yang mereka akan bawa pulang.
Dan ini kesempatan kita para pelaku usaha untuk menawarkan produk-produk dari pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Batam untuk para pendatang, apakah mungkin turis asing maupun turis lokal yang datang ke Batam. Baik, makasih Pak Hendy. Pak Sopar, sedikit pesannya mungkin untuk para pelaku UKM pemula di Kota Batam yang ingin bertahan di bisnis kuliner seperti Pak Sopar, seperti apa gitu pesannya sedikit. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk memulai, membangun inovasi, melihat peluang, apa sih kebutuhan orang lain, karena disitulah peluang yang ada. Kemudian terus belajar, jangan sampai berhenti, karena ketika mau bertumbuh maka jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Yang ketiga, ayo kita terus antusias menyambut setiap peluang-peluang yang ada di depan mata kita, karena peluang itu kita yang menciptakan gitu. Itu sih dari saya gitu. Jangan mudah puas Pak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendy dan juga Pak Sopar tadi sudah berbicara dan berbagi dengan pemirsa di rumah panjang lebar, dan sama-sama kita berharap semoga para pelaku UMKM dan usaha mikro Kota Batam ini semua naik kelas Pak ya. Amin. 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 Baik, terima kasih untuk waktunya sekali lagi Pak hari ini, dan saya ucap selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Merdeka, 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 dan tugas kita mengisi kemerdekaan. Baik, misal demikian tadi bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga bersama owner dari Wingko Batam by Arsela terkait e-commerce dan bagaimana tantangan dan peluang dari e-commerce sendiri. Akhir kata, saya Masyari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, Inspirasi Kepri. Kemerdekaan Indonesia.